warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Nur Aulia, NIM 24104180136. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG PAI dalam jabatan B2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar pada kelas 4 dengan materi bahasan indahnya saling menghargai dalam keberagaman sebagai salah satu syarat dalam mengikuti ujian kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan videonya berikut ini. Abizar, hadir Bu. Ayu Sari, hadir Bu. Gusti, hadir Bu. Jauhari, hadir Bu. Fakura, semuanya hari ini kelas 4 hadir semua. Ya, mudah-mudahan nanti di hari berikutnya juga kelas 4 semuanya hadir semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Bukan ya? Seperti biasa, ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya lagi kita berdoa terlebih dahulu. Karena dengan berdoa apa? Agar pelajaran kita pada pagi hari ini itu lebih bermanfaat dan lebih berkah bagi kita. Oke, untuk yang memimpin doanya, Ibu persilakan untuk ketua kelasnya Abiza, silakan untuk membaca doanya. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Shadaqallahul azim. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, ya, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, cinta kita terhadap tanah air kita, ya, tanah air Indonesia ini, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Baiklah, Ibu minta tolong untuk yang memimpin lagu Indonesia Rayanya, Ibu persilakan untuk Ayu Sari. Ayu Sari memandu. Untuk anak-anak Ibu dipersilakan untuk berdiri sejenak. Indonesia
pada minggu yang lalu kita sudah belajar Asmaul Husna. Berarti anak-anak ini masih ingat materi yang sebelumnya. Nah, untuk hari ini ya, pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi indahnya saling menghargai keberagaman ya. Nah, sini adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama kita saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Yang kedua, meyakini bahwa keragaman sebagai sunnatullah dengan benar. Dan yang ketiga, menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Ya, baiklah. Untuk itu, Ibu mau tanya terlebih dahulu, Nak ya. Apa yang kalian ketahui tentang keberagaman? Ada yang mengetahuinya? Itu adalah apa? Perbedaan. Ya. Nah, namanya beragam itu pastinya itu banyak sekali. Beragam itu banyak sekali perbedaan ya, tidak sama ya. Nah, terutama di dalam keberagaman yang ada di sekitar kita ini ya. Nah, keberagaman itu ada keberagaman di dalam apa? Suku, dalam suku ya. Terus keberagaman di dalam budaya, keberagaman di dalam beragama, dan juga keberagaman di dalam apa? Berteman ya. Nah, jadi sangat banyak sekali keberagaman ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai keberagaman di dalam beragama ya. Nah, apakah kalian mengetahui keberagaman di dalam beragama? Ada berapakah agama yang ada di Indonesia ini? Ada berapa, Abi? Ya, benar sekali. Agama yang ada di Indonesia ini ya, yang diakui itu ada 6. Apa saja? Ada yang tahu? Nah, agama Islam, terus Kristen, terus Buddha, Hindu, terus apa lagi? Konghucu. Nah ya, nah itu keberagaman di dalam beragama. Nah, pada keberagaman beragama ini kita sebagai manusia ya, sebagai makhluknya Allah ya, kita itu harus menghargai terhadap sesama. Ya apa enggak? Ya. Benar sekali Nah ya, terutama di dalam keberagaman beragama. Nah, contoh dari keberagaman beragama, ada yang mengetahuinya tidak? Apa itu keberagaman beragama? Misalnya, contohnya, ketika teman kita, ya, yang beragama Kristiani ataupun beragama Kristen, biasanya itu hari rayanya itu disebut sebagai hari raya apa? Ada yang tahu nggak? Hari raya Natal, ya. Nah, terus kalau kita umat kita, agama kita agama apa? Agama Islam. Kalau agama Islam itu hari rayanya apa namanya? Idul Fitri. Iya, hari raya Idul Fitri. Nah, di dalam hari raya setiap agama itu juga berbeda namanya, ya kan? Ya, kita agama Islam, beragama Islam hari rayanya Idul Fitri. Yang beragama Kristen tadi itu namanya hari raya Natal. Nah, di dalam merayakan hari raya sebagai wujud toleransi kita terhadap teman kita apa? Kalau misalnya teman kita merayakan ataupun merayakan Natal, kita ngapain biasanya? Kita melakukan silaturahmi atau bermain kepada teman kita. Ya, kepada teman kita, kepada ke rumah ke teman kita. Nah ya. Nah, biarpun berbeda agama, kita harus
saling menghargai. ya, saling menghargai, saling menghormati. Itu adalah wujud toleransi kita terhadap teman kita yang berbeda agama. Ya. Nah, terus sikap di dalam menghargai perbedaan agama. Yang pertama itu adalah sikap memberikan kesempatan untuk beribadah. Nah, ibadah kita sama teman-teman kita yang berbeda agama itu sangat berbeda, ya enggak? Ya. Nah, contoh kalau beribadahnya kita sebagai umat muslim, sebagai orang Islam itu kita melakukan apa? Sholat. Ya, dengan melakukan sholat. Kita sholatnya di mana? Masjid. Ya, nah, sholat kita dilakukan di masjid. Itu tempat ibadah kita. Nah, terus kalau teman kita yang berbeda agama, misalnya tadi yang Kristen tadi, itu tempat ibadahnya di mana? Gereja. Itu di gereja. Artinya di dalam beribadah pun itu kita memiliki perbedaan antara satu dan yang lainnya. Itu bisa juga disebut tadi dengan keberagaman. Terus yang kedua itu tidak mengganggu kegiatan ibadah. Nah, kita biarpun berbeda-beda agama, kita itu apa? Melaksanakan ibadah kita itu dengan sendiri dan kita tidak boleh mengganggu terhadap teman kita yang berbeda agama. Jadi contohnya gini, misal kalau Ayu ada teman, misalnya temannya di rumah itu beragama Kristen, karena biasanya itu di lingkungan kita yang paling banyak itu temannya itu, karena di lingkungan kita ini berarti temannya beragama Kristen ya. Nah, itu dia sedang melakukan ibadah ke gereja. Biasanya itu ibadahnya dilakukan itu pada hari Minggu. Kita sedang bermain dengan dia. Tiba-tiba dia, aku mau pulang dulu ya, soalnya aku mau ibadah dulu. Nah, kita sebagai temannya itu tidak boleh menghalangi terhadap teman kita di dalam beribadah ya. Terus yang ketiga, ya, sikap dalam menghargai keberagaman agama itu adalah bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama. Nah, ya. Nah, terus yang keempat, itu tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama dengan kita ya. Biarpun kita berbeda agama, itu namanya teman itu harus disamaratakan, harus disamai antara satu dan yang lain. Yang lainnya tidak boleh berbeda. Mentang-mentang kita misalnya di kelas ada contohnya di kelas kita ada teman yang beragama Kristen. Ada 2 orang misalnya, kita sekelas agamanya Islam semua. Nah, karena mereka agama Kristen, kita tidak mau berteman dengan kedua teman kita itu. Itu namanya tidak boleh. Kita harus berteman semua ya. Karena apa? Karena tadi walaupun berbeda itu kita tetap bersatu. Kita tetap sama ya. Terus yang kelima yaitu membantu menjaga keamanan saat beribadah. Nah, di dalam beragama tadi kita membantu keamanan dalam beribadah. Biarpun kita berbeda agama, yang namanya kita sama-sama, nah ya, sama-sama. Jadi kita harus saling menjaga satu sama lainnya, baik itu dalam hal beribadah maupun dalam hal yang lainnya. Dan yang terakhir ya, kita itu tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk memilih agama atau kepercayaannya ya. Jadi biarpun kita berbeda agama, kita harus apa? Harus saling menghargai, harus saling toleransi ya. Biarpun teman kita mau agama apa, itu kita harus saling mendukung. Sebab apa? Keyakinan itu tidaklah boleh dicampur adukan ya, akidah kita ya. Kita boleh berbeda agama asalkan kita tidak menyampurkan urusan akidah kita
kita terhadap agama yang lainnya. Itu perbedaan di dalam keberagaman agama. Baiklah, di dalam perbedaan agama ini yang baru saja Ibu jelaskan, ada yang ingin kalian tanyakan tidak, Nak? Ada nggak? Apa kira-kira? Tidak ada? Tidak. Semuanya sudah paham? Sudah mengerti dalam pembelajaran kita keberagaman agama ini? Baiklah, kalau sudah mengerti, Ibu mau bertanya terlebih dahulu sama kalian ya, mengenai yang baru saja Ibu sampaikan. Kalau di dalam beragama itu kita harus saling apa? Toleransi. Iya, harus saling toleransi dalam beragama. Contoh dari saling menghargai keberagaman beragama. Apakah ada yang bisa memberikan contohnya? Sebelum sedang melakukan ibadah, kita harus menghargai, menghormatinya. Ya, benar sekali ya. Ketika ada teman kita yang sedang melaksanakan atau mengerjakan ibadah, itu kita harus menghargai dan juga menghormatinya. Kasih tepuk tangannya untuk Gusti. Terus, apakah ada yang bisa memberikan contoh lagi? Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Ya, baiklah. Apa nih, Mas? Pada saat hari raya kita berkunjung ke rumah teman kita agar bertoleransi. Iya, benar sekali ya. Nah, kita kasih tepuk tangannya untuk Dimas. Baiklah, ya benar sekali. Seperti yang dikatakan Dimas bahwasannya ketika ada teman yang sedang merayakan hari rayanya, kita bisa bermain atau berkunjung ke rumahnya. Itu sebagai wujud toleransi kita terhadap teman kita yang berbeda agama. Nah, ya. Jadi di sini sudah paham semua? Sudah mengerti? Sudah ya. Nah, ya. Baru saja Ibu menjelaskan mengenai keberagaman di dalam beragama. Agar kalian lebih memahami ya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu memiliki video pembelajaran ya. Jadi silakan disaksikan video pembelajarannya. Anak-anak, hari ini kita akan masuk pada pelajaran bab 3, yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Iya, itu adalah video tentang keragaman ya. Nah, lalu apa itu keragaman? Pernahkah kalian bertemu dengan orang yang berbeda agama dengan kita? Pernahkah kalian bertemu dengan orang yang berbeda suku dengan budaya kita? Di mana kalian menemukannya? Lalu apa yang kalian lakukan bersamanya? Dan bagaimana sikap kalian terhadap orang yang berbeda agama atau suku dengan budaya kita itu? Nah, ada yang sudah tahu tentang keragaman? Oke, kalau belum, yuk mari kita bahas bersama-sama apa itu keragaman. Keragaman sebagai sunatullah. Pada dasarnya, kita bangsa Indonesia mempunyai ragam atau keragaman yang berbeda dari kita. Mulai dari postur tubuh, watak, bahasa, karakter, agama, suku, adat, sosial budaya, dan lainnya. Perbedaan itu merupakan keragaman. Sehingga keragaman dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut tidak hanya sekedar gender saja, tetapi juga dalam berbagai bidang. Dengan memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan lebih damai, rukun, dan penuh toleransi. Saat seseorang tidak memahami keberagaman, maka akan terjadi banyak pertengkaran karena mereka selalu berbeda. Indonesia, negeri yang kita cinta ini, memiliki aneka ragam suku yang mempunyai ciri khasnya, mulai dari pakaian, bahasa, makanan, adat, dan karakternya. Lalu, mengapa Allah menjadikan manusia itu beraneka ragam? Karena tujuannya agar mereka itu dapat saling mengenal yang menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, dan saling mendukung antara satu sama lain. Kita sudah
kalian mendiskusikan hasil permasalahan dari lembar kerja yang sudah Ibu berikan ya. Baiklah. Ini untuk lembar kerjanya dan baiklah. Untuk anak-anak Ibu ya, silakan kalian mengerjakan tugas kelompok yang sudah Ibu berikan ya. Baiklah, dalam setiap kelompok, nah ya, kalian mendapatkan satu permasalahan ya, permasalahan yang ada di dalam lembar kerja yang ada di lembar kerja. Nah, yang kelompok A, nah ya, kalian mengerjakan pada pembahasan yang nomor 2 ya. Soal yang nomor 2 kalian diskusikan bareng-bareng sama teman kalian ya. Soal yang nomor 2. Terus yang untuk kelompok B ya, kelompok B kalian mendiskusikan ya permasalahan yang ada di nomor 3. Jadi yang soal yang ada di nomor 3 ini kalian diskusikan terhadap teman kelompok kalian. Terus nanti baru dipresentasikan ke depan. Silakan dikerjakan, kalian diskusi bareng-bareng ya. Dan yang untuk kelompok C ya, kalian mendapatkan soal untuk mendiskusikan permasalahan pada soal yang nomor 1. Nah ya, nah ini nomor 1 kalian diskusikan terhadap teman sekelompok kalian, terus nanti hasil diskusinya kalian tulis di lembar kerjanya, lalu nanti kita presentasikan bareng-bareng. Oke, silakan mengerjakan ya. Oke, dimana dari kelompok A? Apakah ada kesulitan? Ada yang bisa jaga? Tidak ada ya? Oke, baiklah. Untuk kelompok B gimana? Sudah cari hasilnya? Sudah dapat? Apa ada kesulitan dalam mengerjakannya? Tidak ada ya? Ya. Untuk kelompok C gimana? Ada nggak kesulitan? Tidak ada. Oke, baiklah. Oke, baiklah anak ya, sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Kalau sudah selesai, saatnya kita akan menampilkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Baiklah, untuk kelompok yang pertama, siapa yang ingin maju yang siap? Baiklah, kelompok A silakan. Untuk kelompok A silakan untuk mendiskusikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai permasalahan pada soal nomor 2 yang akan dibacakan oleh Jauhari. Permasalahan 2. Farhan tinggal di daerah yang menyebutnya beraneka ragam agamanya. Suatu hari ada tetangganya yang berbeda agama meninggal dunia. Farhan menghadiri pemakaman tetangganya tersebut. Benarkah perilaku Farhan? Berikan alasan untuk memperkuat jawabanmu. Menurut pendapat kelompok kami, menghadiri pada pemakaman tetangga yang berbeda agama itu tidak apa-apa. Sebab itu, bentuk toleransi kita terhadap tetangga. Kita ikut berduka cita, merasakan atas kehilangan pada tetangga kita. Ya, kasih tepuk tangannya untuk kelompok A. Kelompok A terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya. Oke, baiklah. Kelompok C silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan soal nomor 1 yang akan dibacakan oleh David. Permasalahan 1. Jenika dan Karina adalah dua orang sahabat yang sangat dekat, tetapi mereka memiliki perbedaan agama. Jenika beragama Kristen dan Karina yang beragama Muslim.
Suatu ketika datanglah hari Natal, yaitu hari raya bagi umat Kristen dan merupakan momen penting bagi Jenika. Lalu apa yang dilakukan oleh Karina? Apakah boleh ia mengucapkan selamat Natal kepada Jenika? Berilah alasan untuk memperkuat jawaban. Jawabannya apa? Kelompok C. Menurut pendapat kami, mengucapkan selamat Natal kepada yang berbeda agama tidak apa-apa, sebab ucapan tersebut adalah wujud toleransi kita terhadap teman yang berbeda agama. Asalkan kita tidak boleh mencampur adukan urusan dalam akibat agama kita. Oke, baiklah. Untuk kelompok C kita kasih tepuk tangan dulu. Kelompok C, terima kasih kalau sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, yang terakhir artinya yang akan menyampaikan diskusinya itu kelompok D. Yuk, silakan untuk kelompok D membacakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, kami dari kelompok B akan menyampaikan hasil diskusi kami dari permasalahan soal yang nomor 3 yang akan dibacakan oleh Dea. Permasalahan 3. Di sekolah SD Negeri 80 Talabegi, peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 beragama Islam. Tetapi terdapat satu siswa yang non-muslim yakni agama Kristen yang bernama Sonia. Suatu hari di saat guru pendidikan agama Islam sedang mengajarkan pendidikan agama Islam, Sonia tampak begitu tenang dan menghormati temannya yang sedang belajar. Namun di sisi lain dia merasa ingin belajar pendidikan agama Islam lebih mendalam dan memperhatikan materi di saat guru sedang menjelaskan dan berkeinginan menulis surat pendek ayat Al-Quran. Lalu benarkah perilaku Sonia tersebut? Bagaimana pendapat Anda? Dan berikan alasan untuk memperkuat jawabanmu. Baiklah, untuk jawabannya hasil diskusi kami adalah menurut pendapat kami membenarkan guru yang menjelaskan pelajaran agama yang berbeda dengan kita tidak apa-apa, asalkan kita jangan mencampur adukan keyakinan dan kaidah yang ada di dalam agama kita. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kelompok B telah menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok B, nak, kita kasih tepuk tangannya dulu, nak. Baiklah, untuk kelompok B, dipersilakan untuk duduk kembali. Oke ya, baru saja kita telah menyampaikan hasil dari kelompok kalian masing-masing mengenai permasalahan yang ada pada nomor soal yang telah diberikan per kelompoknya. Nah, dari jawaban yang sudah kalian berikan, yang sudah kalian tampilkan, itu sudah baik semua ya. Tadi dari permasalahan yang pertama itu mengenai sikap kita terhadap apa? Toleransi keberagaman, ya, keberagaman agama. Di dalam tadi teman kita merayakan Natal, apakah kita boleh untuk mengucapkan hari Natal, ya? Jawaban dari kelompok C tadi mereka menyimpulkan bahwasanya itu boleh, nah, ya. Asalkan tadi agama kita itu tidak boleh dicampur-adukan sama akidah yang kita miliki pada agama kita. Menghadiri apa tadi? Pemakaman. Nah, menghadiri pemakaman terhadap yang berbeda agama, menghadiri pemakaman tetangga yang berbeda agama. Itu bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh ya, tentu sangat boleh. Biarpun agama kita itu berbeda, tetapi ketika ada tetangga kita, baik itu agamanya sama ataupun tidak sama, itu kita wajib untuk mendatanginya sebagai wujud toleransi kita, bahwasanya kita ikut merasakan berduka cita kepada tetangga kita yang sudah meninggal dunia, ya kan? Ya, baiklah. Dari hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, apakah ada yang ingin menyanggah ataupun ada yang ingin berkomentar dalam hal ini? Tidak ada? Oke, tidak ada. Semuanya sudah memahami? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, baiklah ya. Kalau sudah, Ibu akan merefleksi ya kegiatan diskusi ini, nah ya. Nah, apa yang kalian pelajari pada
Ada berapa? Ada yang bisa menyebutkan? Ada? Nah, apa saja? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Oke, baiklah ya. Nah, di dalam keberagaman tadi kita harus ngapain? Saling Toleransi. toleransi, harus saling Menghargai. dan juga menghormati. Baiklah, nah ya. Ibu rasa di dalam pembelajaran kita hari ini ya, pada hasil diskusi hari ini itu sudah memahami, sudah mengerti semua. Nah, baiklah, untuk tugas selanjutnya, Ibu ada tugas individu ya. Kalian kerjakan, tolong kerjakan soal yang akan Ibu berikan. Kalau tadi tugasnya per kelompok, nah yang saat ini yang ingin Ibu bagikan itu tugas individu atau tugas mandiri. Di sini kalian jawab soalnya sendiri. Oke, baiklah. Untuk lembar kerja soalnya sudah Ibu bagikan ya, semuanya sudah dapat? Kalau sudah dapat ya silahkan kalian kerjakan soal yang telah Ibu berikan sama kalian. Baiklah, dimulai dari sekarang ya. Udah selesai semua nak mengerjakan soalnya? Sudah. Oke, baiklah, kalau sudah selesai untuk soal dan jawabannya silahkan dikumpul ke depan. Semua tugasnya, nah ya, jadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah dengan keberagaman itu adalah anugerah yang memperkaya kehidupan kita. Nah, dengan saling menghargai kita dapat menciptakan dunia yang penuh dengan kebahagiaan, perdamaian dan juga saling pengertian. Maka dari itu mulailah dari langkah yang kecil dan seperti menghormati teman yang berbeda untuk menciptakan perubahan besar dalam kehidupan bersama. Ya. Baiklah, untuk itu kita akan mengakhiri pelajaran kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah.